Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada sore hari ini, pemirsa yang dirahmati Allah, telah bersama-sama di tengah-tengah kita Kiai Haji Anwar Hamid, yang dalam hal ini kami meminta ujangan-ujangan, meminta mengajukan pertanyaan-pertanyaan persoalan terkait dengan apa yang dihadapi di masyarakat umumnya, yang nantinya semoga pemirsa sekalian bisa menikmati, bisa bermanfaat untuk kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. yang mana berkat syafaatnya kita diangkis dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, minad dhulumati ilan nur. Alhamdulillah. Baik, mungkin barangkali saya memulai dengan sapaan dulu kepada beliau. Bagaimana kabarnya, Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat lahir batin. Nah, beliau ini adalah, kita tahu bersama, warga Nahdiyat di Badung utamanya, kemudian seprovinsi Bali. Beliau adalah jajaran mustasyar di PWNU, kemudian di Badung juga beliau adalah mustasyar, karena beliau juga dulu sempat menjabat sebagai syuriah di Badung. Ketika bulan Ramadan, Kiai, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di bawah khususnya, yakni para pekerja-pekerja yang seperti tukang ojek, tukang bangunan, dan lain sebagainya, kuli-kuli dan lain sebagainya. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah ada permakluman, Kiai, akan ketidakpuasaannya seseorang yang punya profesi-profesi seperti itu. Mengingat dalam Islam kita mengenal ada istilah qada dan fidyah, barangkali masuk di antara dua-duanya atau tidak sama sekali. Ini cuma bahasa saya mewakili dari orang-orang dari masyarakat bawah, bahwa mungkin ada qada atau mungkin boleh di fidyah begitu. Bagaimana menurut Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah yang saya hormati, terutama beliau yang terhormat Ustadz Imam Wahyudi MBD, yang kesempatan ini beliau ingin sedikit berbincang-bincang tentang masail waqi'iyah yang terjadi di masyarakat. Lebih spesifik lagi karena kaitan dengan Ramadan, yang tadi beliau sudah mempertanyakan, yaitu satu pertanyaan, bagaimana posisi terhadap pekerja-pekerja berat
apakah ada semacam dispensasi atau bagaimana dan bagaimana. Baik, saya akan memberikan yaitu sedikit solusi dalam hal ini. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, ada ucapan di sana yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam ucapan yutiqu di sini sepertinya yang saya ketahui para ulama itu sedikit ada ikhtilaf, ada perbedaan. Ada yang mengkaitkan yutiqunahu itu termasuk pekerja berat tadi sebagaimana pertanyaan antum. Dan kalau kita mengacu kepada tafsir dasar saja Al-Jalalain, di sana kaitan dengan yutiku itu hanya kategorinya yaitu orang yang tua renta, orang yang tidak mampu melakukan puasa, yaitu tua renta sudah mungkin pikun-pikun, atau yang kedua yaitu orang yang sakit sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Itu dalam yang saya pernah baca di dalam tafsir Jalalain tersebut. Namun pada ulama lain itu maka terkategori juga orang-orang yang punya pekerjaan berat tadi. Demikian. Nah, dalam hal ini saya akan kembali saja kepada syarat sah wajibnya puasa dulu lah. Di antaranya itu salah satunya adalah al-quwah. Al-quwah itu artinya punya kemampuan untuk melaksanakan puasa. Jangan sampai di dalam dia melakukan kewajiban puasa itu bisa sakit, bahkan sampai bisa membawa penyebab itu meninggal dunia. Wah, ini sudah sangat bertentangan juga. Kalau kita secara umum melihat firman Allah juga dalam Al-Quran, Allah sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak sekali-kali membebani kepada hambanya kita beriman ini kecuali dengan apa yang kita mampu lakukan. Nah, kembali kepada pertanyaan. Kalau memang si pekerja itu dia sudah berupaya semaksimal mungkin di dalam bekerja yang dianggap berat itu, mengupayakan dia berpuasa, ternyata mungkin baru dapat 1/4 hari atau mungkin dapat setengah hari, dia sudah betul-betul tidak mampu, maka ketika itu dia sudah boleh iftar, boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau bisa artinya menurut maksimal kemampuannya dia masih bisa satu sati penuh min tulu'il fajr ila ghurubi syams, maka lebih baik dia melakukan puasa. Kalau memang betul-betul sudah tidak mampu, maka tidak ada beban baginya, jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi ada hal-hal yang perlu dia lakukan. Yang pertama, mungkin dikala atau di saat nanti dia sudah ada ikhtiar lain, pekerjaan yang lebih meringankan lagi, tidak menjadi penyebab tidak berpuasa, maka ketika itu dia wajib qada dari puasa yang dia tinggalkan. Kemudian atau yang kedua yaitu dia cukup dengan membayar fidyah saja. Demikian. Nah, itulah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang kita ingat kembali. Jadi pada kesimpulannya, kalau memang sudah betul-betul berat pekerjaan itu seperti yang menggali buat pasang kabel itu, Masya Allah, pekerjaan apalagi yang kerja di bangunan yang satu hari full ngecor itu rasanya ya secara fisik sudah tidak mampu melakukan ibadah puasa. Kembali lagi, kalau memang sudah seperti itu adanya, maka Allah Maha Tahu, Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Jadi tidak masuk di dalam kategori syarat wajib berpuasa sudah, karena tidak kuat dari masalah di sana. Kira-kira itu. Muncul pertanyaan kemudian dari saya pribadi tadi disampaikan bahwa yang penting sudah ada niat untuk berpuasa, kemudian di pertengahan putus, ya
kesimpulannya adalah tidak apa-apa gitu. Karena barangkali masuk pada kategori yutiku itu. Nah, kemudian kalau seandainya memang sudah dari awal tidak berniat tidak ingin berpuasa, artinya karena sudah memiliki profesi ini, saya nggak puasa begitu. Seorang kuli atau pekerja berat lainnya, itu bagaimana menurut Kiai? Baik, menurut hemat saya, kalau adanya seperti itu, ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia tidak berniat karena dia sudah mengawali dari puasa-puasa awal itu, dia berniat malam harinya, ternyata dia coba melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya, ternyata terjadilah itu tadi, tidak kuat. Secara otomatis mungkin dia tidak berniat lagi untuk ke malam berikutnya, ya karena dia sudah beranggapan tidak akan mampu. Jadi kira-kira gitu. Tapi kalau memang sudah dari awal-awal sengaja, ini lain lagi permasalahannya. Ini namanya ya mohon maaf, ini mungkin kategori istihza'ul hukum sudah. Jadi sudah meremehkan hukum namanya. Hal seperti itu masih ada penafsiran lain itu. Artinya tidak sayogianya mengatakan boleh tidak berpuasa, itu demikian. Jadi harus memang ikhtiar dulu lah semaksimal mungkin. Ternyata dari ikhtiar itu akan nanti dia terjadi hal-hal yang bisa memudaratkan kepada dirinya, itu barulah kita bisa menentukan tidak ada masalah. Jadi katakanlah itu sebuah rusak dari Allah. Kalau itu dipaksakan, berarti kita sudah melanggar kepada maqasid syariah jadinya. Karena menjaga diri itu juga hukum wajib. Menjadikan nafkah kepada istri anak juga wajib. Kira-kira demikian. Demikian untuk jawaban yang pertama, bahwa kesimpulannya ialah memang tidak apa-apa untuk kemudian asal memang sesuai dengan kadar kemampuannya, sudah mencoba untuk berpuasa kemudian tidak bisa, maka dicukupkan qada atau dengan cara membayar fidyah begitu. Pertanyaan yang selanjutnya Kiai, terkait dengan orang hamil Kiai. Orang hamil itu bagaimana Kiai? Sedangkan kita tahu bahwa orang hamil itu perlu asupan gizi yang bukan hanya ibunya yang sedang dijaga, tapi juga bayi yang ada di dalam kandungannya itu juga nutrisinya perlu juga dijaga. Itu bagaimana menurut Kiai? Baik, yang kedua tentang hamil, sekaligus sajalah dengan yang menyusui ya. Kira-kira biasanya satu paket ya. Satu paket. Ini juga tetap ada perselisihan. Saya tadi coba melihat di tafsir Marawi pada kaitan dengan itu tadi, ayat yang wa 'alal ladzina yutiquna itu merembet kepada orang yang hamil dan yang murdi, orang yang menyusui. Ini sekedar saya menyampaikan pendapat saja. Pendapat yang itu mengatakan bahwa orang yang menyusui atau orang yang lagi hamil yang tidak berpuasa itu hanya fidyah saja wajib. Itu menurut keterangan Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi. Ini pendapat. Nah kemudian yang lebih ahwat lagi, yang indah Syafi'inya ini, itu insya Allah banyaklah kitab-kitab fikih. Di antaranya yang pernah saya juga ya buka-buka di dalam tafsir Sawi, syarahnya Jalalain itu, di sana ada dua, tetapi perlu menjadi catatan penting. Coba dicoba dulu berpuasa. Kalau memang betul-betul ya artinya diniatin dulu untuk berpuasa. Ketika di siang hari betul-betul tidak mampu dapat, ketika itulah baru berhenti. Sebab contoh ini, mohon maaf, ada juga seorang wanita yang ketika menyusui 1 bulan penuh bisa berpuasa. Ini bukan katanya saya sendiri, ya maaf saja. Kebetulan anak saya sendiri, saya coba begitu, mampu melakukan 1 bulan puasa sambil menyusui, no problem. Biasa-biasa saja, ibunya ya sehat, anaknya juga segar, bugar, alhamdulillah. Tuh. Tapi kalau mungkin ya namanya kekuatan itu di antara satunya ini kan beda-beda. Ya, tapi kalau memang betul-betul dia tidak mampu, maka saya yang ambil pendapat yang lebih ahwat saja.
yang lebih berhati-hati. Pendapat yang ahwat itu begini, kalau si ibu yang hamil atau menyusui itu khawatir dengan kesehatan dirinya, tidak mengkhawatirkan tentang kehamilan dan anak yang disusui, maka itu cuma wajib mengqadha puasa saja. Satu cuma bebannya. Tetapi kalau dia khawatir dua-duanya, sama dirinya, sama janin yang dikandung, atau sama anak yang disusui, maka ada tambahan lagi. Di samping wajib mengqadha puasa, wajib pula membayar fidyah sehari 1 mud diberikan kepada miskin. Kira-kira seperti itu. Cukup cukup mencerahkan jawaban dari Kiai bahwa kesimpulannya ada di akhir barusan terkait dengan bagaimana solusinya, ialah ketika dia mengkhawatirkan, seorang ibu mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka cukup mengqadha. Namun ketika ingin juga mengkhawatirkan janinnya dengan sengaja, artinya dengan sengaja meninggalkan karena khawatir, maka ditambah dengan membayar